umat Islam laksana hidangan di tengah-tengah yang semuanya akan memakannya. Dari kanan memakan, dari kiri memakan, dari depan memakan, dari belakang memakan. Bahkan sahabat bertanya, apakah saat itu umat Islam sedikitlah belantung kafir? Kalian terlalu banyak, bahkan mayoritas. Tapi mayoritas kalian laksana wudhu di tengah lautan. Kenapa? Nggak punya prinsip dalam berakidah, nggak punya prinsip dalam beragama, gampang terombang-ambing. Bahkan ulamanya pun sudah terbelah, terbagi dua. Ada ulama su' dan ulama khair. Siapa ulama khair? Ulama yang menuntun kita pada jalan kebenaran. Ulama yang berani mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Ulama yang akan dibenci, dicaci maki oleh orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Itulah ulama-ulama khair yang wajib bagi kita untuk mengikuti mereka, saudara. Dan siapa ulama-ulama su'? Ulama-ulama yang hanya memikirkan dirinya, memikirkan kelompoknya, memikirkan organisasinya saja. Dia tidak akan pernah marah ketika agamanya dihina. Dia tidak akan pernah marah ketika nabinya dinistakan. Dia tidak akan pernah marah ketika kitab sucinya dilecehkan, saudara. Itulah ulama su'. Mengapa ada ulama su'? Apa yang menjerat mereka? Ya, sebab mereka sudah terkena al-wahan. Ma huwal wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia dan takut akan kematian. Terlalu cinta kepada materi, terlalu cinta kepada jabatan, terlalu cinta kepada nama besar. Wa karahiyatul maut, takut akan kematian, takut nggak makan, takut nggak dipanggil lagi ceramah kalau keras-keras dan kencang-kencang, takut nggak masuk TV lagi, takut hilang popularitasnya, menegakkan kebenaran dan keadilan dia takut sama sekali. Itulah ulama su'. Yang dia pikirkan hanya bagaimana dapat jabatan. Dia nggak pedulikan lagi kanan kiri saudaranya. Dia nggak pikirkan lagi bagaimana umatnya. Dia nggak pikirkan lagi bagaimana agamanya dinistakan dan lain sebagainya. Bahkan dia bisa lebih bengis terhadap saudaranya sendiri, bisa bercipika-cipiki terhadap musuhnya, saudara. Allah Subhanahu wa taala sudah katakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama beliau wajib hukumnya bertindak tegas terhadap orang kafir. Ruhama'u bainahum, dan saling berkasih sayang di antara kalian. Jangan terbalik, saudara. Ama saudara sendiri bengisnya minta ampun, ama saudara sendiri luar biasa, su'uzurnya luar biasa, fitnahnya luar biasa. Tapi terhadap orang-orang kafir, bahkan kafir harbi, mereka bisa cipika-cipiki, mereka bisa bekerja sama hanya untuk kepentingan dunia saja, saudara. Bersatu. Apapun mazhab kita, apapun keturunan kita, selama negakkan kebenaran dan keadilan, ayo kita bersatu. Kulli haq walau kana murran, kata Nabi. Katakan yang hak walaupun itu pahit. Katakan yang hak walaupun kau akan difitnah. Katakan yang hak walaupun kau akan dipenjara. Dan katakan yang hak walaupun kau akan dibunuh. Tidak lain dan tidak bukan, kita kudu bersatu. Dan saya ingatkan kepada pemerintah Republik Indonesia, jangan suuzon terhadap umat Islam. Jangan terlalu a priori terhadap ulama-ulama yang istiqomah, yang ingin menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Ulama-ulama tidak akan melakukan bongkar pemberontakan dan lain sebagainya. Tidak. Kenapa? Karena ulama-ulama sadar yang memerdekakan bangsa dan negara adalah para ulama, kiai, habaib dan santrinya. Jadi nggak akan mungkin umat Islam yang istiqomah akan melakukan pemberontakan kepada negara. Tidak. Karena aset saham terbesar negara Republik Indonesia adalah umat Islam. Kenapa begitu takutnya terjadinya Islamofobia dan lain sebagainya? Kok kita bisa diatur-atur oleh mereka yang minoritas, oleh para cukong-cukong, para konglomerat-konglomerat yang notabene adalah ingin menghancurkan bangsa dan negara kita. Dalam segi ekonomi tadi sudah dikatakan Indonesia ini nggak mungkin jadi miskin, tapi saat ini jadi miskin. Kenapa? Kita tidak pernah mau bersyukur kepada Allah, jauh dari syariat Allah, meninggalkan bagaimana ajaran dari baginda Nabi. Jauh dari itu semua,